Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga sehat selalu ya. Saya Bu Yulia Susanti, guru sejarah SMA Negeri 1 Air Kumbang, akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Yuk, mari kita simak. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi Singapura, Malaysia, Sumatera, dan Jawa. Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad ke-7. Ada beberapa pendapat yang mengatakan pusat kerajaan Sriwijaya. Ada yang mengatakan berpusat di Palembang, di Jambi, bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Pendapat yang paling banyak didukung para ahli mengatakan pusat kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Sumber-sumber kerajaan Sriwijaya ada yang pertama prasasti, adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangberrahi. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama letak geografis dari kota Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Runtuhnya Kerajaan Vietnam di Vietnam akibat serangan Kamboja. Hal ini telah memberi kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Perkembangan politik dan pemerintahan. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi. Pada awal perkembangan dipimpin oleh raja yang bernama Dapunta Hyang. Dalam Prasasti Kedukan Bukit, Raja Dapunta Hyang banyak melakukan usaha perluasan daerah, antara lain daerah Tulang Bawang, daerah Kedah, Pulau Bangka, daerah Jambi, Tanah Genting, dan Kerajaan Kalingga. Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa. Ia memerintah pada abad ke-9 Masehi. Raja Bala Putra Dewa adalah keturunan dinasti Sailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara. Hal tersebut diterangkan dalam Prasasti Nalanda. Perkembangan ekonomi. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak dekat dengan Sungai Musi dan dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang, yang juga didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya yang terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional. Para pedagang Cina yang akan ke India singgah dahulu di Sriwijaya. Begitu juga pedagang dari India yang akan ke sana. Sriwijaya sebagai pusat perdagangan memberikan kemakmuran bagi rakyat. Perdagangan Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang lain. Sedangkan impornya antara lain beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, dan emas. Perkembangan perdagangan telah memperkuat Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak, bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha di wilayah Asia Tenggara. Dalam kaitannya dengan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha, di Sriwijaya ditemukan peninggalan Candi Muara Takus, Bukit Siguntang, ditemukan arca Buddha dan wihara-wihara tempat ibadah agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran antara lain, yang pertama keadaan Sriwijaya berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan aliran Sungai Musi banyak membawa lumpur, akibatnya Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Hal ini disebabkan karena melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya sehingga pengawasan semakin sulit. Dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan lain. Demikian penjelasan materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Tetap jaga kesehatan ya semasa pandemi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.